يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أحمد يا حبيبي أحمد يا أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك حبيبي محمد 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 خير المرسلين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله دعوة سلام بسم الله وبالهدي رسول الله دعوة سلام بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin
wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah. Hadratil mukarramun, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru kita, Kang Ustadz Haris, Pak Ustadz Surip, dan para asatidz yang lainnya. Mudah-mudahan guru kita diberkahkan ilmunya oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga para pengurus Masjid Baitul Bina, wabil khusus orang tua kita, Pak Nur Huda, Pak Hasan, kemudian para pengurus yang lain, mudah-mudahan diberi kekuatan dan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam membangun masjid. Hadirin hadirat, adik-adik sekalian yang saya cintai, alhamdulillah wa syukurillah, atas izin Allah kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini ada dalam ridha Allah, ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa salawat beserta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat, juga pengikutnya yang setia selalu melaksanakan ajarannya sampai hari kiamat. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, dalam bahasa Arab nuzul artinya itu turun dari atas ke bawah. Ada bahasa Arab su'ud. Kalau su'ud itu naik dari bawah ke atas. Nah, berarti kalau nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana proses daripada turunnya Al-Quran? Nah, kita kupas ya, supaya acara ini berisi. Kalamullah. Apa sih kalamullah? Allah berfirman. Nah, kalamullah itu laisat biharfin wala sautin. Tidak ada suara, tidak ada huruf. Pak Ustaz, maksud tidak berhuruf, tidak ada suara itu bagaimana? Saya kasih contoh begini. Saya haus, ya, saya haus. Hati ngomong, haus amat ya. Tak, ketika hati saya haus, mulut ngomong, kemudian tangan ngambil aqua. Saya haus amat. Kemudian minum. Hati enggak ngomong. Tuh, berarti kalamullah laisat biharfin wala sautin. Kalamullah tidak berhuruf, tidak ada suara. Nah, kalamullah yang tidak ada huruf, tidak ada suara, kemudian disalin, dipindah kemana? Ke Lauhil Mahfuz. Pak Ustadz, Lauhil Mahfuz itu apa? Lauhil Mahfuz itu papan yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Lauhil Mahfuz
itu min duratin, daripada mutiara. Makanya dalam bahasa Arab itu harus fasih. Kalau durratun pakai dal, artinya intan mutiara. Tapi kalau pakai bon, durratun itu artinya kentut besar. Beda kan? Nah, makanya harus fasih dalam bahasa Arab itu begitu tuh. Kitab Durratun Nasihin pakai dal, berarti mutiara nasihat. Diganti pakai don, Durratun Nasihin, kentut besar nasihat jadinya. Itu dalam bahasa Arab harus fasih. Lauhul Mahfuz diciptakan oleh Allah min duratin, daripada intan mutiara, yang mana itu panjangnya bainal masyriq wal maghrib, panjangnya besarnya antara masyriq sampai maghrib, timur sampai barat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kolam. Apa itu kolam? Pena, pulpen. Diciptakan oleh Allah itu kolam min nurin, daripada cahaya, yang mana panjangnya itu kolam, itu pulpen, itu pena, bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Kolam Lauhul Mahfuz atas izin Allah diperintahkan untuk menulis kalamullah. Makanya kalau kita belajar daripada sifat kalam, ada kalam dal, ada kalam madlul. Kalau kalam dal yang menunjukkan, ada huruf, ada suara. Kalau madlul itu yang ditunjukkan, laisan biharfin wala sautin, tidak ada huruf, tidak ada suara. Itu seperti tadi ketika hati saya, badan saya ini haus, hati enggak ngomong, tapi ada gerakan, ada ucapan, saya haus. Nah, jadi ada kalam dal yang menunjukkan, ada madlul yang ditunjukkan, dal yang menunjukkan kepada kalam madlul. Nah, kalamullah yang tidak ada huruf, tidak ada suara, disalin, dipindah ke Lauhul Mahfuz. Nah, ini kalam dal, ada huruf, ada suara. Nah, kalamullah, kalam dal yang ditulis di Lauhul Mahfuz, itu Lauhul Mahfuz mencatat apa saja? 3. Pertama, yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu adalah takdir. Jadi takdir kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Rizki, kematian, kemudian bahagia, celaka, itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu adalah kalamullah. Kalamullah. Nah, yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu kalam dal, kemudian dipindah oleh malaikat Jibril sebagai utusan, sebagai pelantara kemana? Ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Tempat yang penuh keagungan, tempat yang penuh kemuliaan, atau sama'i dunia, langit dunia yang posisinya ada di langit keempat. Nah, turunnya kalamullah yang dal ke Baitul Izzah itu secara sekaligus. Makanya turunnya Al-Quran itu melalui 2, ada melalui sekaligus, ada yang secara berangsur-angsur. Nah, pertama Al-Quran turun secara sekaligus itu pada malam Lailatul Qadar, dari
Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, sebagaimana Allah firmankan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran daripada Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu secara sekaligus. Kita sering mendengar ungkapan ulama bahwa buruk itu malam Lailatul Qadar pas malam-malam ganjil 10 terakhir daripada Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Nah, kemudian di Baitul Izzah, kemudian itu kalamullah, Al-Quran itu disusun surat demi surat, ayat demi ayat. Oleh siapa? Oleh malaikat kiromal katibin, malaikat yang mencatat. Nah, disusun surat demi surat, ayat demi ayat, kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril dari Baitul Izzah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, turunnya Al-Quran melalui malaikat Jibril dari Baitul Izzah kepada Kanjeng Nabi, ayat pertama yang kita kenal yaitu nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, Al-Quran ini mempunyai hak. Makanya sering kita dengar ada hak, ada kewajiban. Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Hak sesuatu yang diterima. Kalau kewajiban sesuatu yang harus dilakukan. Saya kasih contoh. Hak ibu sebagai istri menerima nafkah dari suami, benar. Menerima perlakuan baik daripada suami, menerima pendidikan daripada suami, itu namanya hak. Nah, kalau kewajiban sesuatu yang harus dilakukan, suami wajib menafkahi istri, suami wajib melindungi istri, itu namanya kewajiban. Nah, hak, Al-Quran mempunyai hak. Mana haknya Al-Quran? 4. 1. Haknya Al-Quran itu harus dipelajari bacaannya. Ini yang pertama nih. Orang enggak ujug-ujug bisa baca kitab tanpa Al-Quran. Makanya kalau bapak nyantrenin anak di pesantren mana saja, apalagi pesantren yang salah, si anak belum mampu baca Quran atau belum lancar, ini belum dikasih ngaji kitab dulu di mana-mana. Jadi harus mantap dulu Qurannya baru ke kitab. Nah, orang nggak ujung-ujung bisa kebaca kitab tanpa bisa baca Al-Quran. Orang nggak ujung-ujung bisa baca Al-Quran tanpa belajar dahulu. Supaya bisa baca Al-Quran,
macam-macam metode. Kalau waktu kecil saya dulu ngaji di ibu, di emak, di abah, taturutan. Metode Al-Baghdadi Pak Sulit. Taturutan kalau dulu. Ya. Taturutan. Iya, turutan. Oh, taturutan. Ya, taturutan. Kemudian naik ke sini ada Iqra. Apakah di sekarang mau macam-macam metode? Ada qiraati, ada metode umi, ada metode yang buat. Kalau di Raumertan metode sedayu, bahkan sekarang ada di An-Nahdiyah. Nah, tujuannya sama, satu suara, supaya umat Islam bisa baca Al-Quran. Dalam Al-Quran jumlah huruf alif sekian, huruf ba sekian, huruf ta sekian. Nah, kurang lebih dalam satu Al-Quran itu huruf hijaiyah 1.070.000. Pernah hitung depan? Di Al-Quran ya, hurufnya itu hijaiyah, alifnya sekian, ba-nya sekian, 1.070.000. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka akan dibalas 10. Kata Kanjeng Rasul, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Berarti kalau kita baca alif lam mim berarti udah 3 huruf. Nah, 3 kali 10 geus 30. Ibu baca Yasin malam Jumat, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah banyak geus berapa huruf tah? Yasin. Ya 10, Sin 10, Shadaqallahul azim. Kalau lumayan geus menang 20 lah. Beres. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka akan dibalas 10. Coba bayangin kalau umpama hatam nih, dari mulai Fatihah sampai An-Nas, kurang lebih hurufnya 1.070.000 kali ke 1.070.000 kali 10 berapa? Sekian. Eta sekian. Masya Allah. Itulah keistimewaan daripada membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran mempunyai hak. Yang pertama, harus dipelajari bacaan. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu harus dibaca dan dihafal. Jadi bukan cuma kita punya Al-Quran dipajang, tapi harus dibaca. Alhamdulillah wa syukurillah, tahadus bin nikmah. Kalau saya baca paling habis subuh, ya, habis subuh. Karena istri kerja, anak sekolah, kalau tidur kebablasan nih, nggak tidur nih baca Quran. Ya habis subuh 1 juz, habis subuh satu juz. Karena kalau malam biasa dipakai pasaran di guru kita Kang Hasan, badan tarawih. Alhamdulillah semalam udah tamat, makanya sekarang bebas, udah tamat. Jadi Al-Quran itu harus dibaca dan dihafal. Nah, untuk dihafal seperti tahfiz, penghafal Al-Quran, hafiz yang menghafal Al-Quran, hafizah perempuan yang menghafal Al-Quran. Ini memang istimewa sekali. Tapi kalau kita buka Sulamut Taufik, kalau dia itu bermaksud, berkeinginan untuk menghafal Al-Quran, harus konsekuen. Dalam arti ketika dia bermaksud untuk menghafal Al-Quran, terus harus dihafal. Tidak boleh
tidak boleh lupa. Ketika dia itu bermaksud ngapal Al-Quran kemudian lupa, maka itu termasuk daripada maksiat badan. Nanti kalau kita ngaji surat Taufik itu udah ibu-ibu mah udah lewat kayaknya. Nah jadi Al-Quran itu yang kedua haknya itu apa? Dibaca dan dihafal. Minimal kita membaca bin nador. Bin nador itu sambil ngeliat Quran. Ada bil ghaib. Bil ghaib berarti apa? Ngapal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu mempunyai hak untuk dikaji daripada ayat-ayatnya, daripada Qurannya. Alhamdulillah kita dipilah malam Sabtu ada kajian tafsir. Pak Ustadz, apakah belajar Samina Sulamut Taufik itu termasuk daripada mengkaji Al-Quran? Alhamdulillah itu termasuk. Karena Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Dalam Al-Quran, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Sholat itu bagaimana? Diterangkan di hadis, kemudian diterangkan di ijma qiyas. Nah, kitab-kitab kuninglah, nah inilah yang menggali daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran harus dikaji daripada bacaannya. Kemudian yang keempat, Al-Quran mempunyai hak harus diamalin. Pak Ustadz, maksud ngamalin Al-Quran itu gimana? Ini Bu, aqimus sholat, dirikanlah sholat, berarti kita sholat. Wa atuz zakat, keluarkanlah zakat, maka kita mengeluarkan zakat. Apalagi kita sekarang lagi ngebangun masjid nih, banyak orang THR kan? THR tarurun can. Tadi ada bisik-bisik DKM utang katanya 100.000, ada 100.000, 100 juta. 100 juta. Nah, mumpung ini di bulan suci Ramadan, yuk kita makmurkan masjid. Pak Ustadz, maksud memakmurkan masjid itu gimana? Ini, orang yang membangun masjid akan diberi keistimewaan. Pertama, akan dibangunkan gedung rumah, yaitu di surga. Man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, maka orang itu akan dibangunkan rumah nanti di surga. Bapak nyumbang semen 100 sak, Pak Haris nih 100 sak. Kemudian Pak Hasan keramik sekian meter, Pak Surif pasir sekian truk, itu Pak RT batu kali sekian truk. Nah, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, maka nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan gedung kepada itu orang. Kemudian yang kedua, orang yang memakmurkan masjid, orang yang membangunkan masjid itu sebagai tanda orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumahnya Allah, yang memakmurkan masjid. Jadi memakmurkan itu banyak Pak. Ngurus masjid termasuk memakmurkan, membangun masjid termasuk memakmur, ngisi pengajian termasuk memakmur, umpama ada murabi bersih-bersih itu termasuk memakmurkan. Innama ya'muru masajidallah man amana
billah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan daripada rumahnya Allah, daripada masjidnya Allah, itulah tanda orang yang beriman. Jadi dalam rangka mengamalkan Al-Quran, yuk kita berlomba-lomba menginfakkan, mensodakohkan untuk masjid. Kita kembali. Jadi Al-Quran mempunyai 4 hak. 1, dipelajari bacaannya. Kemudian yang kedua, harus dibaca dan dihafal. Kemudian yang ketiga, harus diamalkan. Kemudian yang keempat, apa tadi? Dikaji daripada bacaannya. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, Al-Quran adalah mukjizat Allah yang diturunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mukjizat Kangjeng Nabi yang istimewa itu bukan hanya untuk pribadi Nabi, tapi manfaat untuk umat. Makanya fadilah daripada orang yang membaca Al-Quran, 1, merupakan paling istimewanya ibadah. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, afdhalu ibadati afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling utamanya ibadah daripada umatku yaitu membaca Al-Quran. Saya kasih contoh. Kita semua pernah kan sekolah SMA? Pernah nggak? Dalam arti pernah mudah kan? Pernah nggak nih? Maaf, pacaran. Pacaran cik sudah tahu bobogohan, Pak. Bobogohan Pak Dek. Umpama bapak lagi muda nih, anak muda nih, telepon.